Kisah ini datang dari tanah Jawa Timur, sebuah legenda yang menjelaskan asal-usul sebuah batu besar yang selalu tampak basah, seolah tak henti-henti Nia menangis. Ini adalah cerita Watu Nangis atau Batu Menangis. Mari kita selami bersama. Dahulu kala, di sebuah desa yang damai dan dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang gadis yang parasnya sangat menawan bernama Dewi Kertaningrum. Bukan hanya parasnya yang cantik, Dewi Kertaningrum juga dikenal punya hati yang begitu baik. Ia sopan, tutur katanya lembut, dan selalu ringan tangan membantu kedua orang tuanya. Ia adalah bunga desa yang dikagumi banyak orang. Namun, seperti pepatah bilang, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Suatu hari, awan gelap fitnah mulai menyelimuti desa. Sebuah tuduhan keji dan tidak berdasar ditujukan kepada Dewi Kertaningrum. Ia dituduh melakukan perbuatan tercela yang melanggar adat dan norma suci desa mereka. Dewi Kertaningrum dengan hati yang murni tentu saja menyangkal semua tuduhan itu. Ia bersumpah demi langit dan bumi bahwa ia tidak bersalah. Orang tuanya pun percaya penuh pada putri mereka. Namun, fitnah itu sudah terlanjur menyebar seperti api. Masyarakat desa yang terhasut oleh kabar bohong mulai memandangnya dengan penuh curiga dan kebencian. Puncaknya, para tetua adat berkumpul untuk menggelar sidang. Tanpa bukti yang kuat, hanya berdasarkan desas-desus, mereka mengambil keputusan yang sangat kejam. Dewi Kertaningrum dinyatakan bersalah dan harus menerima hukuman terberat. Diasingkan seumur hidup ke dalam hutan belantara yang angker. Hati Dewi Kertaningrum hancur berkeping-keping. Dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Dengan langkah gontai dan air mata yang terus membasahi pipinya, ia berjalan meninggalkan desa. Ia tidak membawa apa-apa, kecuali luka dan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Ia berjalan tanpa tujuan, masuk semakin jauh ke dalam hutan lebat, meninggalkan kenangan manis yang kini terasa pahit. Di tengah hutan belantara yang sunyi dan asing, Dewi Kertaningrum terus berjalan. Suara hewan liar dan desau angin menjadi satu-satunya temannya. Ia merasa begitu sendiri, terbuang, dan tak punya siapa-siapa lagi. Setelah berjalan entah berapa lama, ia menemukan sebuah tempat yang agak terbuka. Sebuah tempat yang terasa begitu tenang di bawah naungan pohon-pohon besar. Di sanalah kepedihan hatinya mencapai puncak. Ia jatuh bersimpu di atas tanah yang lembab. Tangisnya pecah, bukan lagi isakan, tapi raungan pilu yang menyayat hati. Ia menengadahkan wajahnya ke langit, mencurahkan seluruh kesedihan dan keputusasaannya kepada Sang Pencipta. Dengan suara bergetar karena tangis, ia mulai berdoa. Duh Gusti, Tuhan yang Maha Melihat, lirihnya, hamba memohon keadilan-Mu. Jika memang hamba tidak pernah melakukan dosa yang mereka tuduhkan, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Hamba sudah tidak sanggup lagi menanggung rasa sakit ini, menanggung malu karena fitnah yang begitu keji. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, disela isak tangisnya. Ya Tuhan, hamba mohon. Lanjutnya dengan suara yang lebih pasrah. Jika memang ini takdir hamba ikhlas, tapi hamba mohon, ubahlah wujud hamba menjadi sesuatu yang tidak bisa merasakan sakit lagi. Sesuatu yang tidak punya hati untuk disakiti. Sesuatu yang tidak bisa menangis lagi. Doa itu terucap dari lubuk hati yang paling dalam. Sebuah doa yang tulus, penuh dengan kepasrahan dan penderitaan yang luar biasa. Doa seorang gadis yang tak bersalah, yang terluka oleh ketidakadilan dunia. Dan konon, kekuatan alam semesta mendengar doa yang begitu menyentuh itu. Langit seolah ikut bersedih, dan angin berhenti berhembus sejenak.
seolah ikut mendengarkan keluh kesah Dewi Kertaningrum. Sesaat setelah Dewi Kertaningrum selesai memanjatkan doanya yang pilu, sebuah keajaiban yang mengerikan mulai terjadi. Ia masih dalam posisi bersimpuh, dengan air mata yang belum juga kering. Tiba-tiba, ia merasakan kakinya menjadi kaku dan berat, seolah terpaku ke tanah. Ia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Perlahan tapi pasti, rasa kaku itu menjalar ke atas. Betisnya, pahanya, pinggangnya, semua mulai mengeras dan berubah warna menjadi kelabu seperti batu. Ia merasakan sensasi aneh di seluruh tubuhnya. Kulitnya yang halus berubah menjadi kasar dan dingin. Ia panik. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Perubahan itu terus berlanjut dengan cepat. Tangannya yang sedang menangkup di depan dada ikut membatu. Tubuhnya, lehernya, hingga wajah cantiknya yang basah oleh air mata. Semuanya perlahan berubah menjadi batu yang kokoh. Dalam beberapa saat, wujud Dewi Kertaningrum yang jelita telah lenyap sepenuhnya. Di tempatnya berdiri kini, hanya ada sebuah batu besar yang dingin dan membisu. Dewi Kertaningrum tidak lagi bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan tidak lagi merasakan sakit hati. Doanya telah terkabul. Ia telah menjadi sesuatu yang tidak bisa disakiti lagi. Ia telah menjadi batu abadi di tengah kesunyian hutan. Namun, ada satu hal yang aneh. Meskipun seluruh tubuhnya telah menjadi batu yang keras, air matanya seolah tidak pernah berhenti mengalir. Dari celah-celah batu yang menyerupai bentuk wajahnya, tetesan air terus merembes keluar. Air mata itu membasahi permukaan batu, membuatnya selalu terlihat basah, berkilau di bawah sinar matahari, dan berembun di kala pagi. Seolah-olah arwah Dewi Kertaningrum masih terperangkap di dalam batu itu, menangisi nasibnya yang malang selamanya. Sementara itu, di desa, waktu berjalan dan kebenaran akhirnya mulai menemukan jalannya. Satu per satu, fakta mulai terungkap. Orang yang menyebar fitnah keji tentang Dewi Kertaningrum akhirnya mengaku. Terbukti sudah bahwa Dewi Kertaningrum sama sekali tidak bersalah. Ia hanyalah korban dari rasa iri dan dengki. Seluruh desa gempar, rasa penyesalan yang mendalam menyelimuti setiap warga, terutama para tetua adat yang telah menjatuhkan hukuman secara tidak adil. Mereka merasa sangat berdosa telah mengusir seorang gadis yang begitu baik dan suci. Dengan dihinggapi rasa bersalah yang luar biasa, mereka berbandong-bandong masuk ke dalam hutan untuk mencari Dewi Kertaningrum. Mereka ingin meminta maaf dan membawanya pulang. Mereka menyusuri hutan, memanggil-manggil namanya, berharap akan ada jawaban. Setelah pencarian yang panjang dan melelahkan, mereka akhirnya tiba di tempat Dewi Kertaningrum berdoa untuk terakhir kalinya. Namun, mereka tidak menemukan sang gadis. Yang mereka temukan hanyalah sebuah batu besar yang berdiri dengan ganjil di tengah hutan. Awalnya mereka bingung, tapi kemudian mereka melihat keanehan pada batu itu. Batu itu selalu basah, dengan tetesan air yang terus mengalir dari celah-celahnya, seolah sedang menangis tanpa henti. Seketika, mereka semua sadar. Mereka teringat akan kepedihan Dewi Kertaningrum saat diusir. Mereka yakin batu ini adalah jelmaan dari Dewi Kertaningrum, yang jiwanya terus menangisi fitnah dan ketidakadilan yang ia terima. Sejak saat itulah, batu besar itu dikenal oleh masyarakat dengan nama Watu Nangis, yang artinya batu menangis. Para warga desa merawat batu itu sebagai pengingat abadi atas kesalahan besar mereka. Kisah batu menangis bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur. Legenda ini menjadi pengingat abadi bagi kita semua tentang betapa berbahayanya fitnah. Satu ucapan bohong dapat menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah.
Cerita ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain, apalagi tanpa bukti yang jelas. Di sisi lain, kisah ini juga menunjukkan nilai kesabaran dan ketulusan. Meskipun Dewi Kertaningrum menderita, penderitaannya diabadikan oleh alam, menjadi pelajaran berharga yang tak akan lekang oleh waktu. Terima kasih sudah menyimak cerita rakyat dari Jawa Timur ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.